Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak akan pernah dapat menjalaninya sendirian. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, khususnya saat kita membutuhkan bantuan. Berbagi kepada sesama, memberikan jiwa dan rasa damai. Berbagi dengan tulus tanpa pamrih, memberikan perasaan sukacita. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak terus video pembelajaran ini hingga selesai ya. Apa kabar teman-teman yang hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar tentang puasa, saatnya berbagi dengan orang lain. Baiklah teman-teman, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu sehat lahir batin, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, manfaat dan berkah ilmu kita, dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Apa makna berbagi itu? Arti berbagi yaitu membagi sesuatu bersama. Berbagi adalah memberi dan menerima sesuatu dari barang, cerita, rasa, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang dapat bermanfaat. Berbagi dapat mempunyai makna yang luas. Misalnya berbagi pengetahuan dengan semua. Di sini bisa diartikan bahwa berbagi ini diharapkan tidak hanya menjadi berbagi dari satu sumber dan berhenti di sana, tetapi juga akan menjadi mata rantai berbagi yang tidak akan putus. Bayangkan jika kita bisa berbagi ilmu terhadap 10 orang dan setiap orang tersebut bisa berbagi lagi ke 10 orang lainnya, maka dalam waktu mendatang akan menjadi jumlah yang luar biasa. Bentuk-bentuk berbagi itu bermacam-macam teman. Di antaranya berbagi kebahagiaan dan ilmu pengetahuan, berbagi takjil, dan berbagi rizki. Yuk teman-teman kita bahas satu persatu. Berbagi kebahagiaan adalah berbagi rasa senang dan tentram yang kita miliki kepada orang lain, baik itu kepada keluarga seperti ayah, ibu, anak, istri, suami, kakak, adik, kakek, nenek, tetangga, maupun kepada rekan atau sahabat di lingkungan kita, baik di lingkungan kerja dan sebagainya. Berbagi ilmu pengetahuan adalah sebuah amal yang tidak pernah putus pahalanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 3 amalan yang pahalanya mengalir, yaitu sedekah jariah, berbagi ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Sebagaimana sabdanya, "Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Rawahul Muslim. Yang artinya, apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, agar kita mudah menghafalkannya, kita bisa menghafal hadis ini dengan lagu teman-teman. Ini contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin
yad'u lahu rawahul Muslim. Apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Teman-teman juga bisa loh menggubah dengan lagu yang lainnya. Selanjutnya berbagi takjil. Berbagi takjil atau dan makan sahur bersama anak yatim yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan di panti asuhan atau dan tempat-tempat yang lain merupakan aktivitas yang sangat terpuji. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahim serta mendukung kegiatan sosial keagamaan. Program bertajuk Semarak Ramadan ini hendaknya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak memperluas penularan corona saat ini. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah yang menjadi motivasi bagaimana kita menjadi lebih bersemangat untuk berbagi takjil itu. Contoh berbagi berikutnya adalah berbagi rizki. Berbagi merupakan manifestasi dari sikap kepedulian kepada sesama dan merupakan konstruksi dari sikap gotong royong yang harus senantiasa kita pelihara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa berbagi atau memberikan zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan. Atau dalam Al-Quran ini disebut dengan istilah Ibnu Sabil. Agar mudah dihafalkan, kita bernyanyi lagi ya teman. Mau? 1, 2, 3. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil,
adalah saatnya kita untuk mengerjakan soal pada lembar soal berikut. 1. Apa artinya berbagi? 2. Sebutkan 3 bentuk berbagi. 3. Sebutkan 8 golongan penerima zakat. Silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jika sudah siap, maka kita cocokkan dengan lembar jawaban ini. Berbagi yaitu memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, rasa, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang dapat bermanfaat. Bentuk-bentuk berbagi contohnya berbagi kebahagiaan serta ilmu pengetahuan, berbagi takjil, dan berbagi rizki. 8 golongan penerima zakat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah berbagi yaitu memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, rasa, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang dapat bermanfaat. Bentuk-bentuk berbagi contohnya berbagi kebahagiaan serta ilmu pengetahuan, berbagi takjil, dan berbagi rizki. 8 golongan penerima zakat adalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.